Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pokok keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bermenung sejenak tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini. Saya beri judul Bertekun dalam Doa. Injil hari ini tidak asing untuk telinga kita. Kita sudah selalu dengar tentang perikop ini. Yesus meredakan angin ribut. Bersamaan dengan ini, saya mengundang kita untuk masuk ke dalam ruang permenungan hidup. Tidak perlu terlalu dengar tentang bahasa indah yang nanti keluar, tidak. Saya undang kita sekarang untuk masuk ke dalam ruang hidup, ruang perjuangan kita hari demi hari, tentang badai yang selalu kita hadapi. Setiap orang punya badai, setiap orang punya angin ributnya, setiap orang punya masalahnya. Bahkan ketika orang berjuang untuk makin tinggi, entah status, entah apa saja yang hadir, semakin kencang angin meniup. Di sana ada badai. Hal kedua yang juga harus kita renungkan, setiap kali, setiap bulan ada permandian anak-anak kita. Para orang tua akan gendong anak berdiri di sini berbaris. Ada berbagai persiapan, entah di pusat paroki, di kapela-kapela, permandian anak-anak kita selalu akan pegang lilin. Entah nanti mamanya yang pegang atau bapak Ani, mama Ani. Ada kalimat indah yang dipesankan pada saat permandian. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit. Tapi juga bersamaan dengan itu, jaga lilin ini supaya tidak boleh padam. Artinya anak itu akan tumbuh dan berkembang, angin akan datang menghantam. Tugas orang tua adalah jaga lilin ini. Saya undang ini supaya kita sama-sama merenungkan bagaimana sekian lama perjalanan hidup kita dan kita berhadapan dengan badai yang selalu menantang ini. Tuhan Yesus ajar kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, budi, jiwa, dan tenaga. Kita berjuang untuk mengasihi Tuhan, tetapi selalu ada palang yang datang. Onen tini me aleh onle me. Kita berjuang untuk baik dengan sesama. Kita berjuang untuk berbuat baik. Banyak hal kita sudah buat baik, tetapi selalu akan ada palang di sana. Ada badai, sekian banyak badai di dalam hidup. Kita merenungkan semua ini. Jangan hanya merenungkan, tapi kita harus bawa hari ini, letakkan di altar Tuhan. Ini persembahan kita. Ada sekian badai yang indah untuk kita renungkan ada di sini. Para murid, mereka itu profesional di bidangnya. Mereka itu adalah nelayan-nelayan ulung. Petrus itu nelayan ulung. Semua rasul itu rata-rata adalah nelayan. Pekerjaan mereka mencari ikan. Artinya dia sangat tahu kondisi danau atau laut. Ketika gelombang datang seperti ini, dia harus putar perahu bagaimana. Dia profesional. Tetapi yang menarik untuk kita renungkan, profesional di bidang pun sampai titik tertentu kalah. Karena apa? Gelombang yang datang bisa bertubi-tubi. Di laut ini kan tidak hanya ada satu gelombang. Ada berbagai gelombang
entah kecil, entah besar, dan Dia akan selalu datang. Laut yang bergelora itu dalam Injil disebut dengan kekuasaan setan. Ada banyak hal, ada gelombang entah kecil, entah besar, akan tetap datang menghantam bahtera perjuangan kita. Hal menarik kedua untuk kita renungkan, para rasul yang profesional di bidangnya saat itu ketika mereka mengandalkan profesionalitas mereka, mereka berlayar. Karena kurang komunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan tidur. Tidak omong dengan Tuhan. Tuhan tidur. Mereka mengandalkan apa yang mereka bisa. Angin tiup tiada henti. Saatnya tiba Petrus kalah. Guru, bangun, kita binasa. Hal ketiga yang harus kita renungkan adalah Tuhan ada di setiap badai, tapi jangan lupa Tuhan. Yesus satu perahu dengan para rasul. Kurang komunikasi antara Petrus dan Yesus, para rasul dan Yesus, bisa jadi kita bisa katakan dengan itu membuat Yesus tidur. Tetapi ketika membuka ruang komunikasi ini, guru bangun, kita binasa. Komunikasi di titik kritis inilah yang membuka segala sesuatu menjadi indah. Yesus tidur, tapi segera bangun, menghardik angin itu, dan seketika angin itu menjadi reda. Hal keempat yang kita harus renungkan, apa yang Tuhan Yesus buat dan apa yang Tuhan Yesus katakan sejajar. Yesus tidur. Tidur ini diam, tenang. Diam, tenang. Tidak ada satu orang yang tidur malam ini dia cerewet sepanjang malam. Tidak ada. Yesus tidur, Yesus diam, Yesus tenang. Perbuatannya diam dan tenang. Tapi ketika dia bangun menghardik angin itu, dia juga katakan hal yang sama. Diam, tenanglah. Kata dan perbuatan Yesus sejajar. Ini indah. Diam, tenang. Kata terucap dengan perbuatan Yesus yang tidur, diam, tenang, sejajar. Kita renungkan ini, bahwa selalu akan ada badai di dalam hidup. Lewat tugas-tugas kita, lewat berbagai usaha kita, semakin orang berjuang untuk berbuat baik, membangun usaha ini, semakin dia berjuang baik untuk nanti meniti karir ini, semakin dia membuat pekerjaan-pekerjaan, semakin dengan itu ada tantangan. Satu perahu bersama Tuhan. Hal istimewa yang tidak boleh dilupakan, Tuhan ada di setiap badai hidup kita. Matahari selalu bersinar sesudah badai. Memang ada persoalan, memang ada hambatan, memang ada tantangan, tapi hidup masih harus terus berjalan. Hidup masih harus terus diperjuangkan. Seringkali kita akan merasa gagal, tanpa daya. Kita bisa merenungkan ini di setiap pengalaman hidup kita. Ada badai, tapi jangan salah lari. Jangan salah lari. Jangan salah lari. Lari kepada Tuhan yang sedang satu perahu bersama kita. Bangunkan Tuhan. Bangunkan Tuhan.
Seringkali ketika kita pikiran sudah mulai kacau balau, sulit dikendalikan, kita salah lari. Ada berbagai hal sudah kita hadapi. Seringkali kita salah lari. Maka ada 3 kata kunci yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, bertekunlah dalam doa. Nampaknya sepele, biasanya kita berdoa. Tapi hari ini dengan permenungan ini, bertekunlah dalam doa. Teruslah berdoa, karena di sana akan ada permandian kehidupan. Hidup kita yang memang ada badainya, tetapi dengan doa kita dibasuh. Ada permandian kehidupan, ada pembaharuan di sana. Yang kedua, kata-kata Yesus, diam, tenang. Tetap tenang, tetapi tetap percaya. Tetap tenang, tapi tetap percaya. Mungkin Tuhan pernah dilupakan. Mungkin kita tidak pernah atau jarang membangun komunikasi, sehingga Yesus akhirnya seorang diri dan tidur, padahal kita sementara jalan bersama. Percaya, memang ada badai, tapi dia bangun satu kali, sikat satu kali, diam dan tenang. Yang ketiga, milikilah iman, harapan, dan kasih. Tetap percaya. Mazmur 8 katakan seperti ini. Siapakah manusia sehingga engkau perhatikan? Siapakah dia sehingga engkau pelihara? Engkau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Bapak Ibu, kita istimewa, luar biasa. Kita harus tetap kuat di dalam hidup ini. Pemazmur katakan itu. Siapakah manusia sehingga engkau pelihara? Lalu sekarang kita mulai cek. Saya dipelihara Tuhan, tapi ada sekian badai datang menghantam. Siapakah saya sehingga tetap dipelihara? Kita istimewa. Ada banyak hal yang tetap menantang, tetapi di dalam Tuhan segalanya akan menjadi diam dan tenang. Yang terakhir, terus berjalan, lilin di tangan sebagai orang yang dipanggil Tuhan sudah bernyala lewat sakramen permandian. Terus berjalan, kita tidak tahu kapan perjalanan kita akan stop. Berjalan dengan angkat kepala, karena lilin sudah bernyala di tangan kita. Angin akan tiup, benar. Kiri kanan akan tiup, benar. Itulah badai. Tapi lilin yang bernyala di tangan, lambang Kristus yang bangkit, mulia dan jaya. Tuhan ada di pihak kita. Di dalam badai, kita dipermandikan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Maka teruslah berjalan, badai pasti berlalu, matahari selalu bersinar sesudah badai. Amin.